Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Hasanah, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan berpembuluh terdapat dua macam cara pengangkutan air dan mineral yang diperoleh oleh tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Pengangkutan ekstravaskular sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu transportasi simplas dan transportasi apoplas. Nah, saya akan menjelaskan tentang transportasi simplas. Transportasi simplas merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel. Bagian sel yang dilewati air dan zat terlarut adalah sitoplasma dan vakuola. Pada sistem simplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata atau saluran yang menghubungkan protoplasma sel dengan protoplasma sel lainnya. Transportasi simplas dimulai penyerapan air oleh bulu akar. Selanjutnya, air akan melewati sel-sel epidermis, kemudian menuju ke korteks. Setelah itu, air akan menuju sel-sel endodermis dan berakhir di stele atau xilem. Setelah proses transportasi simplas, terdapat proses transportasi apoplas. Transportasi apoplas merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Masuknya air dari tanah secara difusi dan transport pasif melalui dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Namun, apoplas tidak melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Jadi, air yang akan menuju endodermis ditransport secara simplas melalui sel penyerap. Yang kedua ada pengangkutan intravaskular, yaitu proses zat melalui berkas pembuluh atau xilem dan berkas tapis atau fluem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan dan air dimulai dari xilem akar ke xilem batang menuju xilem tangkai dan xilem tulang daun. Pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh. Air dari xilem tulang daun masuk ke jaringan bunga karang pada mesofil. Setelah itu, air dan garam mineral disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Proses pengangkutan intravaskular mengikuti beberapa teori. Yang pertama, teori Dickson-Joly mengatakan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Yang kedua, ada teori tekanan akar, menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Yang ketiga ada teori vital, menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, seperti sel-sel parenkim dan jari-jari ampulur di sekitar xilem. Nah, air dari tanah dapat mencapai batang dan daun karena adanya daya tekanan akar, daya kapilaritas xilem,
dan daya isap daun. Air yang diangkut silem sebagian digunakan untuk fotosintesis dan sebagian mengalami transpirasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.